misalkan tak bisa jawab nanti Ya, kan. nanti malam itu teman-teman bisa melihat di awal malam sekitar jam 7 jam 8 tuh sudah bisa melihat rasi bintang Scorpius. Ada yang tahu ingat Scorpius itu apa? Scorpius. Scorpion. Apa itu Scorpion? Kalijengking. Iya, kalajengking. Jadi bentuknya semacam kalajengking, ya itu semacam persepsi manusia saja ya melihat bentuknya yang melengkung itu seperti kalajengking. Tapi kalau orang Jawa melihatnya tidak seperti kalajengking ya, tapi melihatnya seperti bentuk kelapa. Jadi makanya menyebutnya sebagai kelapa doyong. Jadi mungkin beda-beda nanti teman-teman ke daerah yang lain, ke kebudayaan yang lain tentu melihatnya berbeda-beda. Itulah kekayaan manusia dalam melihat langit. Nah, kemudian di sebelah agak kirinya atau mengarah ke arah utara itu ada rasi bintang Sagittarius ya, Sagittarius. Ada yang zodiaknya Sagittarius di grade 4 ini? Aku Virgo, Kak. Oh, Virgo ya. Ini mungkin belum terlihat. Kalau aku Apa? Cancer, Kak. Oh, Cancer. Cancer itu apa ya? Aku Kepotong. Taurus. Kepiting ya, kepiting. Leo. Ada fotonya nggak, Kak? Oke, Kalau jadi mungkin ada yang teman-teman hostnya Kak Miftah atau siapa yang bisa menyetelkan bentar ya. stellarium mungkin bisa Kak Mita ada share ini ya ada. atau mungkin sedang menunggu ya stellarium itu. Nah, yang uniknya adalah nanti malam kalau teman-teman melihat Scorpius dan Sagittarius, kalau langitnya bagus, di situ akan kita bisa melihat bentangan dari utara ke selatan berwarna putih, mungkin samar. Kalau bisa melihat di rasi Sagittarius dan di antara Sagittarius dan Scorpius putih gitu ya, itu adalah bentangan galaksi tempat kita berada, yaitu galaksi Bima Sakti. Jadi nanti malam, ya mungkin setelah makan malam ya, sekitar jam 8, coba lihat keluar rumah ke arah timur. Nah, semoga arah timur tidak tertutup gedung atau rumah tetangganya. Nah, itu teman-teman bisa melihatnya. Itu nanti akan terus sampai sepanjang malam dan mungkin sebelum subuh itu udah mulai ke arah barat. Oke, jadi kalau timurnya tertutup ya tunggu sampai tengah malam. Tapi nggak tahu ya, besok kan masih sekolah. Jadi mungkin pengamatannya bisa diteruskan tengah malam itu saat weekend ya. Nah, itu bisa melihat Bima Sakti atau nanti bisa ikut Astrocamp itu bisa melihat Bima Sakti karena kami Astrocampnya itu di pedesaan, maka polusi cahayanya atau gangguan cahayanya sedikit dibandingkan kalau di kota besar semacam Jakarta ataupun di Jogja. Oke, itu mungkin ada yang tanya itu Kak Alvaro. Tadi siapa dulu? Mungkin ada yang tanya Alvaro atau Alisa? Oh, ya. Tahu Galilei itu juga penemu semacam teleskop, ya penemu teleskop. Iya, benar sekali Dan Galileo. yang pertama kali teleskopnya besar. Iya, benar Tapi sekali. dalam zaman sekarang ini kan udah canggih-canggih, nah jadi ada yang kecil, Mm-mm. nah bisa dilihat dari yang kecil ukurannya pas. Iya, 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 benar sekali Galileo Terus Galilei memang ditemukan yang namanya yang lensa betul juga. gimana Alvaro? Ditemukan namanya lensa. Zaman dulu memang sudah ada lensa sejak zaman dimana kapal kayu sudah ada. Iya, iya. Itu kalau bisa sejak kerajaan Bajak Laut. Ini mau bisa deh soal. Oke, ya, jadi memang awalnya ditemukan atau Galileo membuat teleskop yang masih sederhana ya tadi dengan lensa dua buah lensa, kemudian bisa melihat bulan, bisa melihat satelitnya Jupiter dengan sangat ya tentunya tidak detail ya. Tapi lalu ada berbagai macam kekurangannya gitu ya, ada berbagai macam kekurangannya yaitu biasanya di tepi-tepinya bulan itu masih terlihat warna yang beraneka rupa, semacam warna pelangi. Itu memang karakteristik dari lensa yang memang tidak sempurna. Tidak apa-apa ya, memang semua alat itu punya kelemahan, punya kelebihan. Lalu
Isaac Newton itu ya ini menarik juga ya. Isaac Newton itu juga membuat banyak penemuan pada saat pandemi. Kita kan 2 tahun lalu sampai sekarang ya harus sekolah di rumah dan lain sebagainya. Jadi saat itu juga Isaac Newton itu juga mengalami hal yang sama. Saat itu juga ada pandemi. Tapi tidak menutup kemungkinan Bu, bahwa kita itu tidak produktif, tidak berkarya. Nah, pada saat pandemi saat itu, Isaac Newton berhasil membuat banyak penemuan. Salah satunya adalah berhasil menguraikan cahaya matahari itu menjadi berbagai macam warna. Berbagai macam warna. Lalu dia juga akhirnya menemukan juga bahwa kita perlu ini untuk memperbaiki teleskopnya si Pak Galileo. Lalu dia mengusulkan membuat teleskop jenis baru yang terbuat dari cermin. Dari cermin. Nah, itu akhirnya disebut sebagai teleskop Newtonian, teleskop cermin. Nah, apakah ditunjukkan ya teleskop cerminnya mungkin ada di belakang saya. Jadi kalau itu melihat jauh sekali ya, di belakang saya itu adalah teleskop yang cermin. Mungkin saya bisa. Oke, jadi teleskop nanti yang ditunjukkan oleh Kak Miftah tadi, yang di belakang itu, belakangnya Kak Miftah mungkin bisa melihat, itu adalah teleskop yang menggunakan lensa, ya. Sedangkan yang ada di dekat saya ini menggunakan cermin. Jadi ini bisa dibuka juga. Oke, buka juga. Nah, terlihat menggunakan cermin. Ya, nggak bisa melihat ya. Nih. Jadi beda ya, terlihat kalau di lensa ada lensanya, tapi terlihat di sini kalau yang teleskop cermin, nah bolong, berlubang karena optik utamanya ada di dalam. Gak susah melihatnya ya. Nah, gimana melihat? Nah, susah. Oke, nah itu terlihat cermin, oke, bisa ya. Oke, nah silakan. Mungkin ada yang menjelaskan tentang stellariumnya, silakan. Itu layarnya siapa? Oke. Itu ya untuk stellariumnya di sini tadi Pak Yudi bilang kalau ada rasi bintang Scorpio atau Scorpio Pisces. Kalian bisa lihat nih, ini yang dinamakan garis khayal yang ditarik untuk sebagai kita tahu. Jadi sebagai ini kalau orang dulu itu hanya mengilustrasikan bintang-bintang ini itu sebagai gambar-gambar seperti hewan salah satunya Scorpio. Jadi ini kalau kita klik bagian ini, maka akan terlihat bentuknya ini adalah Scorpio. Jadi kalau kalian lihat nanti malam mungkin ada bintang yang terang dan warnanya agak kuning, agak orange, itu adalah bintang Antares yang merupakan kalau sebutannya adalah jantung dari Scorpio. Ini ya untuk Scorpio. Apa ada tadi bintang yang lain apa? Bintangnya siapa tadi yang mau dicari? Virgo Kak, kalau ada. Virgo, cari Virgo ya. Virgo. Ini dia Virgo. Jadi Virgo ini bentuknya apa nih? Wanita ya. Nah ini Spica ini biasanya kita juga bisa lihat. Kalau bintang Spica yang ada di Virgo, itu yang dekat sama bulan. Jadi nanti ada bintang yang paling terang dekat bulan, itu salah satunya adalah Spica. Salah satu bintang dari rasi Virgo. Ada lagi? Lihat terbitnya jam berapa, di arah mana itu? Terbitnya itu ini sekitar jam 9 malam itu di dekat bulan. Kita kecilkan. Nah, nanti lihat bulan, kalau terlihat bulan, nah bulan itu berada di dekat rasi Virgo. Nanti malam itu bulannya sudah lumayan besar.
Ada di atas kepala itu cenderungnya ya. Nah, siapa tadi yang Virgo? Nah, ya nanti ya, atau besok mungkin laporan ke Miss apa ke gurunya. Nah tadi malam saya bisa melihat Virgo ya. Nah, nggak apa-apa digambar saja sesuai dengan apa yang terlihat, nggak harus persis. Latihan dulu Galileo juga seperti itu, tidak ada kamera saat itu di Galileo, tapi Pak Galileo itu melaporkan ke teman-temannya dengan menggambar, oke, dengan menggambar. Jadi jangan dianggap sepele kemampuan menggambar itu. Oh sekarang kan sudah ada kamera, enggak, menggambar itu tetap perlu karena memang yang dilakukan oleh Pak Galileo itu menggambar dan itu saat itu sebuah penemuan yang sangat hebat. Oke. Ya nanti malam ya Virgo, coba dilihat Virgo, lihat di bulan kemudian agak geser ke timur. Ingat ditandai ya. Lihat bulan terlebih dahulu kemudian geser dikit ke arah timur, itu adalah bentukan Virgo. Oke, ada lagi silakan. Kalau Cancer? Cancer ya. Silakan Kak, dari Cancer. Cancer baru muncul nih. Baru mau tenggelam nih malahan. Jam 9 udah tenggelam nih Cancernya. Jadi sebelum jam 9 udah bisa lihat Cancer. Jangan khawatir, memang kalau bulan ini, kalau dalam bulan Juni ini Cancer rendah ya. Nah, kalau ingin lihat yang tinggi, nantinya tinggal tunggu sekitar 5 bulan lagi dari sekarang. 5 bulan lagi dari sekarang tuh bulan apa? Ayo, sekarang bulan Juni, berarti bulan apa? Juni. Bulan apa? Ayo. Sekitar 5 sampai 6 bulan lagi ya, katakanlah 5 Oktober? bulan. Iya, sekitar bulan Oktober mulai siap-siap ya yang apa ingin melihat Cancer lumayan agak tinggi di langit ya, sekitar bulan Oktober November itu sudah bisa untuk melihatnya. Sekarang rendah sekali, kalau di Jakarta kan sering ketutup rumah atau apartemen tetangganya kan. Nah, agak susah kecuali ya memang kalau di desa. Oke, silakan yang lain lagi. Sudah semua? Bintang-bintang ini sama dengan yang matahari yang tadi dilihat. Jadi matahari itu salah satu bintang juga. Jadi kalau melihat bintang yang terdekat dengan kita, harusnya jawabannya apa? Apa bintang yang terdekat dengan bumi? Yaitu Matahari. matahari, benar sekali. Nah, bintang yang terdekat lagi setelah matahari yaitu di rasi Centaurus. Coba ke arah selatan di stadiumnya itu, ke arah selatan itu ada bentukan, mana selatannya ya, agak di zoom, itu ada Regal Centaurus. Nah itu Centaurus di Alpha Centauri. Nah, coba bisa di zoom lagi, bisa melihat rasi bintang salib selatan. Oke. Jadi mungkin itu apa gambarnya di off dulu aja mungkin supaya tidak terlalu ramai. Ya. Nah, oke, jadi ada yang melihat rasi bintang Crux nggak itu yang bentuknya semacam tanda tambah atau tanda apa itu salib gitu ya. Nah, itu rasi salib selatan atau Crux ya. Itu gunanya kalau teman-teman mungkin ingin mencari arah mata angin. Arah mata angin tuh ada apa saja, yo? Utara, Barat, timur, terus selatan. selatan, south, ya. Southern Cross atau salib selatan. Jadi gunanya untuk melihat arah selatan. Gampang caranya kalau nggak bawa kompas gitu ya. Coba hubungkan antara, ini kan terlihat kan di gambar ada G-crux dan ada A-crux. Garis yang menghubungkan itu kalau diperpanjang akan menemui arah selatan. Coba apa itu diangkat sedikit itu selariumnya untuk melihat di ufuknya.
Nanti akan terlihat arah selatannya. Coba di zoom out mungkin ya. Nah, itu kan ufuknya terlihat kan, ufuk selatan. Jadi kalau di nanti berpetualang, waduh lupa bawa kompas, ya lihat saja rasi bintang Crux tersebut. Oke, tadi yang bintang yang paling tinggi, kemudian yang bintang yang paling rendah itu tadi dihubungkan, nanti akan menuju arah selatan. Ada yang lebih tepat, teman, nanti agak lebih rumit ya, itu menggunakan rasi Centaurus. Ingat itu di situ ada Rigil Centaurus dan ada Hadar. Ya kan, terlihat nggak itu yang di arah panah itu. Nah, ini disebut dengan Alpha Centauri, dan Alpha Centauri itu letaknya relatif dekat ke tata surya kita. Bisa diklik itu Rigil Centaurus. Nah, Rigil Centaurus itu akan ada jaraknya. Mana jaraknya itu ya? Distance itu udah ada distance. Distance-nya berapa itu? 4.39 LY. Apa itu LY? LY itu light year atau tahun cahaya. Jadi cahaya nanti malam, ini menarik ya, nanti malam teman-teman bisa melihat bintang Alpha Centaurus ini, artinya kita melihat cahaya yang usianya berapa? 4 tahun lalu. 4 tahun lalu. Jadi cahaya yang keluar dari bintang Alpha Centauri ini atau Rigil Centaurus ini keluar tapi menempuh jarak dari bintang tadi sampai ke mata kita itu perlu waktu dan waktunya 4 tahun. Kalau sekarang tahun 2022 berarti berapa 4 tahun yang lalu? 2018. Iya, tahun 2018. Berarti tahun 2018 itu sinar ini atau cahaya ini baru keluar dan kita menerimanya di tahun 2022. Jadi ibaratnya astronomi itu melihat masa lalu ya. Matahari yang tadi kita lihat itu cahayanya sudah berusia 8 menit. Jadi bukan matahari yang kita lihat sekarang. Sekarang pukul 11.15. Berarti kalau kita melihat matahari sekarang di jendelanya, mungkin jendelanya Alisa dan lain-lain, melihat matahari, itu matahari pada pukul 11 lewat 7 menit, bukan lewat 15 menit. Sebenarnya itu cahaya. Jadi kalau kita melihat bintang yang lebih jauh lagi, itu sama saja kita melihat kapan pertama kali alam semesta itu terbentuk. Oke, mungkin ada pertanyaan mungkin ya. Silakan. Ada yang mau tanya? Pak, Alpha Centauri itu kan dekat sama Proxima Centauri. Kan? Iya, gimana? Gimana? Sorry. Alpha Centauri itu kan dekat sama Proxima Centauri kan? Iya, betul. Iya. Jadi itu ada terlihat di atas itu masih terlihat kan di layarnya ada type-nya. Type-nya itu apa? Terlihat nggak? Bisa terbaca type-nya itu apa? Double star. Double star. Artinya kalau Alpha Centauri itu kan star ya, system. Kalau betul. Proxima Centauri itu planet system juga. Iya, jadi sebenarnya yang kita lihat Rigil Centaurus ini atau Alpha Centauri itu sebenarnya adalah bukan satu bintang. Kalau kita zoom, nggak tahu ya di Stellarium udah bisa atau belum, tapi sebenarnya kalau kita zoom bisa di Rigil Centaurus atau Alpha Centaurus ini terlihat ada 2 bintang sebenarnya. Tapi yang satu itu relatif lebih atau banyak ini, bahkan 3 sebenarnya. Ya, coba diklik itu. Jadi terlihatnya dari bumi memang satu, itu kan itu. Karena yang 2 ini lebih redup gitu ya, lebih redup sehingga mata kita belum mampu memisahkan yang lebih redup dengan yang lebih terang. Begitu. Silakan. Ada lagi teman-teman? Kak, kalau bintang jatuh tuh bener kan nggak sih? Bintang jatuh.
bintang jatuh? Kan biasanya tuh aku lihat di film-film tuh ada gitu. Kalau Oke, in ya. real life tuh ada nggak, Kak? Ya, kalau bintang jatuh itu istilah ya, istilah karena kan terang macam semacam bintang, tapi kok mengarah ke bumi sehingga orang menyebutnya sebagai jatuh, ya kan, jatuh ke bumi. Sehingga dua istilah tadi digabungkan menjadi bintang jatuh. Tapi sebenarnya bukan bintang yang jatuh, hanya bentukan terang di langit dan itu sebenarnya adalah meteor. Oke, itu adalah meteor. Meteor itu berasal dari meteoroid. Jadi ada 3 istilah. Nanti mungkin grade 6 ya kalau di kurikulum nasional itu di grade 6 itu akan lebih apa itu detail. Jadi kalau benda langit berbentuk ya semacam apa itu berbahan batuan dan lain-lain yang masih mengembara kecil-kecil di langit di tata surya kita sebut sebagai meteoroid. Meteoroid gitu kan, using delta meteoroid. Namun setelah masuk ke atmosfer bumi, terbakar, terkikis dengan gesekan, kita melihatnya karena cahaya. Nah, kita nyebutnya sebagai meteor kalau sudah masuk ke atmosfer bumi. Nah, karena terkikis tadi panas sekali, ada yang jatuh tersisa, ada yang habis, terbakar habis. Tapi bila yang masih ada tersisa, itu biasanya kita bisa temukan dengan detektor khusus gitu ya. Itu kita sebut sebagai meteorit, batu meteorit. Beda dengan tadi ya. Yang tadi masih mengembara di luar angkasa kita sebut meteoroid. Kalau yang sudah masuk dan jatuh ke permukaan bumi kita sebut sebagai meteorit using T, Tango, meteorit. Nah, itu yang menariknya biasanya orang yang hobi mengumpulkan mengumpulkan meteorit tersebut. Silakan Kak moderator. Ya, Dalin mau tanya. Aku juga mau tanya lagi satu kali. Emang bintang yang paling terang di malam hari itu apa? Bintang yang paling terang di malam hari. Bintang yang terterang di malam hari. Oh, bintangnya ya beda, bergantung seperti tadi ya, kadang 6 bulan, misalkan berarti tadi kan bulan Juni ya, tadi bergeser terus, nantinya 6 bulan dari sekarang, tadi bulan Oktober, nanti akan bergeser lagi. Jadi tergantung bulannya dan waktunya. Kalau nanti malam itu apa itu yang terang itu ada Antares, tadi sudah dijelaskan ya, Antares tadi ya. Nah, itu terang juga. Nanti ada juga di 6 bulan lagi itu ada namanya Betelgeuse. Emang ada ya bintang namanya Sirius? Ada Sirius. Oke, Sirius itu di rasi bintang anjing besar. Terterang. Iya, di Canis Major itu di rasi bintang bentuknya semacam anjing. Itu terang juga di Sirius itu. Tapi mungkin di bulan ini sudah rendah. Ada, cuman harus di tempat yang lapang, semacam di tanah lapang ataupun di pantai. Oke. Silakan Mbak. Ya, ngerti. Udah semua. Ini kita udah mau selesai ya teman-teman ya. Nanti mungkin kalau mau yang tanya lagi atau mau berkunjung langsung ke sini nih, langsung bisa tanya-tanya ke kakaknya, ke bapak, atau nanti ada petugasnya di sini. Jadi teman-teman kalau mau kunjungan, jangan lupa reservasi. Oke, mungkin itu saja untuk hari ini dari materi, workshop, dan pengenalannya. Mungkin dari teman-teman ada sepatah dua patah kata atau dari gurunya nih, dari tadi Mbak Destia yang menghubungi saya, gimana? Ya, terima kasih ya Kak untuk penjelasannya. Menarik nggak anak-anak? Seru ya? Seru ya kita ngomongin tentang teleskop. Pokoknya types of asteroid bisa besar atau kecil ya, type of asteroid. Kalau asteroid bennu itu bentuknya kayak apa ya? Asteroid bennu. Asteroid bening. Bening. Apa Dalin? Bennu. Bening.
Oh, gimana tuh, Kak? Bennu. Asteroid Bennu. Oh, gimana tuh? Itu kan nama-nama dari yang BENNU. 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 Itu kalau asteroid Ya, asteroid ini ya mirip dengan meteoroid tadi, cuman memang letaknya memang di tempat-tempat tertentu. Jadi yang paling banyak terdapat di antara Mars dan Jupiter, yaitu di sabuk asteroid. Namun ada juga yang terletak sharing atau berbagi lintasan orbitnya dengan Jupiter, yaitu kenapa? Kalau yang Kata astronomi di asteroid Bennu akan mendaratin ini satelit. Ya, jadi memang sudah banyak wahana antariksa yang dikirim untuk mengunjungi sejumlah asteroid. Gerasiminko itu juga sudah pernah di sana, kemudian Bennu dan segala macam. Yang tujuannya adalah untuk mencari sebenarnya asal mula tata surya itu bagaimana strukturnya. What is the first conditions of solar system, karena diperkirakan di asteroid itu masih belum banyak kerusakan yang seperti di bumi. Gitu. Sudah, Dalin? Pas aku masih kecil tuh, aku suka banget sama space tuh. Sampai semua planet aku hafal loh. Wah, bagus banget. Sampai bintang-bintang aku tahu namanya, kayak Gliese 581c. 581 itu bintang red dwarf star gitu. Sampai aku hafal semua star loh. Nanti Dalin mau jadi ilmuwan ya? Kayaknya. Iya, jadi nanti bisa belajar terus jadi ilmuwan astronomi. Kan nanti bisa cerita-cerita juga, bisa jadi ilmuwan. Seperti kita juga nanti Dalin bisa punya teleskop untuk mengamati objek-objek langit. Semangat ya belajarnya, nanti sukses jadi ilmuwannya. Thank you ya Dalin ya untuk sharingnya ya. Iya, terima kasih ya Kak untuk virtual visitnya nih. Kita tahu banyak mengenai teleskop, terus ada rasi bintang. Aku mau tanya satu Kak, kira-kira nih ya. Kan kalau teleskop kan kita bisa lihat dari yang ke jauh nih ya, objeknya jauh. Ada nggak ya kira-kira fenomena yang bisa kita lihat tanpa pakai teleskop, tapi bulan-bulan ini mungkin gitu Kak. Jadi kita bisa saling observasi nih ya Nak ya. Ada nggak ya Kak? Ada, kita untuk bulan ini biasanya kan kalau rutin itu bulan purnama ya. Itu tanpa teleskop pun kita udah bisa lihat nih bulannya. Dan ini bulan full, terus cahayanya juga sangat terang. Oh, full moon. Iya. Nah. Aku tuh belajar luar angkasa dari buku ini. Oh iya. Itu ada bukunya ya. Menarik. Buku ini aku punya banyak banget tuh. Sampai aku hafal. Bagus. Nanti di sharing lagi di kelas ya, Dalin ya. Oke. Pokoknya, jadi bulan-bulan ini mau ada full moon berarti ya Kak ya? Iya, ada purnama. Ada red moon nggak? Red moon ada nggak Kak? Belum ada untuk bulan ini. Nanti kalau lebih jelasnya, kalau mau ada teman-teman tahu nih ya, kalian bisa cek di IG-nya Observatorium Universitas Ahmad Dahlan. Jadi nanti tahu kapan jadwalnya full moon, kapan jadwalnya ada gerhana. Jadi kalian bisa cek. Oke. Dan kita melakukan pengamatan bareng. Asik. Ya, jadi kita bisa observe tanpa pakai teleskop menjelang full moon ya Kak ya? Iya. Oke, jadi itu ya berarti ini bisa jadi bahasan kita lagi ya nanti di kelas ya, karena memang kita lagi belajar mengenai tata surya nih Kak. Kemarin kita udah belajar mengenai fenomena langit, kita lagi bahas mengenai teleskop. Nah, jadi terima kasih ya Kak ya. What do you say dong untuk kakak-kakak dong nih, udah berbaik hati nih.
Selamat Thank pagi. you ya Kak. Thank you, terima kasih. Bu, Wah, nanti kita bisa aku berkunjung ke observatorium yang di Jogja banyak berarti ya. informasi di kelas ya, Bu. Kenapa? Nanti aku kasih banyak informasi. Oke, aku tunggu informasinya di kelas nanti. Oke, terima kasih Kak. Iya, ditunggu di Jogja ya nanti ya. Oke, gitu dong. Oke. Oke. Mungkin itu aja ya teman-teman ya. Kalau dari kakak-kakaknya nanti tadi ada salah kata atau apa atau mau ditanyain lagi silahkan ya. Nanti sampein ke gurunya aja, ke Bu Desi ya. Nah, dan kakak ucapin terima kasih untuk kegiatan hari ini karena kalian sangat antusias banget ya walaupun kita hanya sebatas virtual. Jadi ya kami berharap bisa berkunjung ke observatorium langsung, nanti kita pengamatan bersama. Mungkin itu aja, kakak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bye. Kak. Bye-bye. Terima kasih. Bye, Kak. Bye. Bye. Boleh istirahat, Alvaro. Kita langsung lunch ya, Bye. Nak. Boleh langsung lunch. Terima kasih, Bapak, Terima kasih, Kak. Makasih ya, Kak. kakak-kakak.